Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hilmi dengan NIM 3125100046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah basis data mengenai sistem lingkungan basis data. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, ada DBMS atau Database Management System. Database Management System adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Adapun kelebihan dari DBMS adalah data yang lebih rapi, akses lebih cepat, dan mudah dikelola. Dan kekurangannya itu dalam biaya implementasinya yang mahal dan pengelolaannya lebih kompleks. Contoh penggunaan DBMS itu seperti yang sering kita gunakan di kampus, yaitu sistem Edlink. Itu merupakan salah satu pengaplikasian database management system. Kemudian ada redundansi data atau duplikasi data. Redundansi data adalah kondisi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu kali di satu atau beberapa lokasi dalam sistem, baik sengaja maupun tidak disengaja. Duplikasi data yang sama seharusnya dikurangi agar di dalam database tidak memerlukan penyimpanan yang berlebihan. Kemudian ada entitas. Entitas atau entity di dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data. Dan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Salah satu ciri entitas itu memiliki atribut. Contohnya seperti entitas mahasiswa yang memiliki atribut seperti NIM, nama, alamat, beserta jurusan. Kemudian ada composite key. Composite key adalah sebuah konsep penting dalam manajemen basis data atau DBMS yang berfungsi menggabungkan dua atau lebih atribut untuk menciptakan satu kunci unik. Pada konteks ini, sebuah kunci komposit digunakan untuk memastikan keunikan baris dalam tabel yang mungkin tidak bisa dicapai oleh satu atribut saja. Fungsi dari composite key itu adalah mencegahnya redundansi data atau duplikasi data. Kemudian ada index key. Index key berfungsi seperti daftar isi pada buku, mempercepat pencarian data dalam tabel. Tanpa indeks, database harus menelusuri setiap baris atau full scan untuk menemukan data yang dicari. Misalnya kita mempunyai tabel siswa dengan 1 juta data. Jika kita ingin mencari satu data siswa yang akan kita cari, dengan tidak adanya indeks key, kita perlu men-scan satu-satu dari 1 juta data tersebut. Tetapi jika kita dengan tersedianya indeks key, kita langsung tertuju pada satu data mahasiswa yang akan kita cari tersebut. Kemudian ada jenis-jenis arsitektur basis data. Pertama ada one tier arsitektur, kedua ada two tier arsitektur,
Dan ketiga ada three-tier arsitektur. One-tier arsitektur atau satu tingkat. Ini merupakan arsitektur basis data paling sederhana. Jadi user langsung menggunakan database dan semua proses itu ada dalam satu sistem. Kemudian ada two-tier arsitektur, dua tingkat. Basis data ini klien berhubungan langsung dengan server. Kemudian yang terakhir ada three-tier arsitektur. Ini merupakan arsitektur basis data. Urutannya merupakan klien, application server, kemudian database server. Three-tier arsitektur ini merupakan arsitektur basis data modern dan paling banyak digunakan sekarang. Kemudian ada level basis data. Level basis data terbagi menjadi 3. Pertama ada level eksternal. Level eksternal itu tampilan database yang bisa dilihat oleh pengguna atau user. Fungsinya untuk menampilkan data yang diinginkan oleh user. Kemudian kedua ada level konseptual. Ini merupakan level yang menjelaskan keseluruhan database seperti tabel, relasi, dan atribut. Yang terakhir merupakan level internal, menjelaskan bagaimana suatu data disimpan secara fisik di server. Fungsinya untuk mengatur penyimpanan, contohnya seperti adanya hard disk. Kemudian ada perbedaan dari basis data hierarki dan basis data jaringan. Pertama kita lihat dari strukturnya. Basis data hierarki itu strukturnya itu seperti pohon, dan basis data jaringan itu berbentuk grafik. Terus parentnya, kalau basis data hierarki itu satu parent, kalau basis data itu bisa banyak parent. Terus kalau basis data hierarki itu relasinya satu ke banyak atau one to many. Kalau basis data jaringan itu relasinya banyak ke banyak atau many to many. Kesimpulannya sih perbedaannya terletak pada struktur hubungan data, di mana hierarki berbentuk pohon dan sistem basis data jaringan lebih fleksibel seperti graf. Kemudian hierarki cocok untuk struktur sederhana, kemudian basis data jaringan cocok untuk data yang kompleks. Kemudian ada perbedaan dari relational database dan entity relationship. Dari bentuknya, relational database bentuknya tabel nyata, kemudian kalau entity itu bentuk diagram. Relational database digunakan saat implementasi, kalau entity relationship digunakan saat perancangan. Kemudian relational database bisa di-query dan entity relationship tidak bisa di-query. Relational database itu menyimpan data dan entity relationship itu hanya menggambarkan struktur. Kesimpulan perbedaannya itu entity relationship merupakan struktur database, sedangkan relational database adalah implementasi dari rancangan entity relationship ini. Selanjutnya ada perbedaan dari SQL dan NoSQL. Pertama dalam bentuknya. Kalau SQL itu bentuknya tabel, kalau NoSQL itu fleksibel, dokumen, key value, atau graph. Skemanya kalau SQL tetap, kalau NoSQL bebas. Terus relasinya kalau SQL itu kuat, kalau
NoSQL itu relasi tidak selalu digunakan. Kemudian SQL itu konsistensinya tinggi. Kalau NoSQL lebih fleksibel dan scalable. Contoh dari SQL itu MySQL. Kemudian contoh dari NoSQL itu ada MongoDB berbasis dokumen. Kemudian Firebase Real-Time Database, Apache Cassandra untuk data besar. Kemudian ada Redis super cepat. Kesimpulan dari perbedaannya itu, kalau SQL itu cocok untuk sistem terstruktur dan transaksi stabil. Kemudian kalau NoSQL cocok untuk aplikasi modern, fleksibel, dan skalanya lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.